Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang mengenal Tuhan dan menantikan Tuhan yang benar. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami semakin mampu menghidupi firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ainunga tu budi hita sada poso-poso, dileho tu hita sada anak, pape tu abarana do sogot harajaon, jala bahenonna guarna si partahi halongangan, si lubalang ni debata, ama saliling-lilingna raja ni hadameon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ada sebutan kepada Tuhan yang berbeda dalam teks ini. Raja Damai, Penasehat Ajaib. Ini menggambarkan tentang pengenalan atau bagaimana orang mengimani Tuhan pada saat itu. Ya memang Tuhan tidak akan mempermasalahkan bagaimana setiap orang mungkin menyebutnya dan cara mengimaninya. Tetapi dari sebutan ini ingin menggambarkan bagaimana manusia mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu berhubungan dengan kebaikan, dengan kedamaian, dengan sumber hikmat. Pada zaman Yesaya, ketika orang-orang Israel menghadapi masalah ataupun ketika mereka akan diserang oleh bangsa-bangsa lain, muncul ketakutan apa yang akan terjadi. Bagaimana nasib kita? Firman Tuhan berkata, akan lahir seorang bayi, atau bahkan seorang bayi telah lahir. Raja itu adalah penasehat ajaib. Kata penasehat ajaib ini berhubungan dengan kegagalan pemimpin pada saat itu dalam mengambil keputusan. Jika kita sebagai orang Kristen dalam mengambil sebuah keputusan, pernahkah kita melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan itu? Artinya kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, kita meminta petunjuk kepada Tuhan, kita meminta penyertaan Tuhan dalam mengambil keputusan itu. Karena itu sebenarnya hal yang sangat penting dalam mengawali sesuatu. Kita tetap menjadikan Tuhan sebagai sumber nasihat. Ini bahkan sering terjadi dalam perjanjian baru. Orang bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan? Karena mereka sadar Yesus adalah sumber hikmat, sumber pengajaran. Nah, dalam hal ini
manusia juga hendak menjadikan Tuhan itu sebagai sumber nasihat, sumber menerima jawaban. Dari Tuhanlah jawaban terbaik. Atau jangan-jangan manusia tidak pernah bertanya kepada Tuhan dan mengandalkan pikirannya. Dan inilah memang yang dilakukan oleh Raja Ahaz pada saat itu. Manusia mengandalkan pikirannya, kemampuannya, seakan-akan itu bisa membuat mereka selamat. Tetapi Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan, jadikan Tuhan itu sebagai sumber pengajaran, sumber nasihat, sumber penuntun, sumber tuntunan kepada kita. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang. Kita mungkin bisa memutuskan sesuatu dengan pikiran kita, tapi percayalah, Tuhan itu sebagai penuntun terbaik. Berserah kepada Tuhan sebelum kita melangkahkan kaki kita. Demikian juga sebutan yang berikutnya dikatakan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mungkin banyak Tuhan pada saat itu, sebutan kepada Tuhan-Tuhan yang ada pada saat itu. Tapi saya berkata, ini Tuhan yang kekal. Kalaupun mereka menawarkan Tuhan yang luar biasa pada saat itu, tapi ini Tuhan yang kekal. Tuhan satu-satunya, Tuhan yang paling tinggi. Sehingga kenapa kita mencari Tuhan yang lain jika kita sudah memiliki Tuhan yang terbaik? Kenapa kita mencari juru selamat yang lain? Sedangkan di depan kita sudah ada juru selamat yang sebenarnya, jalan kebenaran yang sebenarnya. Apakah kita membutuhkan bukti yang lain untuk membuktikan bahwa Tuhan kita ini benar? Apakah Yesus itu harus disalibkan satu kali lagi untuk membuat kita percaya bahwa Yesus benar-benar Mesias? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, bersyukurlah kita mengenal kita sudah menerima juru selamat. Dan marilah mempertahankannya dan tidak perlu mencari Tuhan yang lain agar membuat kita selamat. Jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun. Jadikan firman itu sebagai pembentuk kehidupan kita. Bahwa Yesuslah juru selamat satu-satunya. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur ya atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kebenaran yang Tuhan ajarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami semakin dimampukan untuk mengimaninya dan menerimanya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.